Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para sahabat For Your Pagi yang mudah-mudahan selalu berbahagia, dan tak lupa para penonton yang ada di rumah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Jalan-jalan ke Antapani, pulangnya membeli ragi. Hari ini ada Rena Reni, bisa hadir di For Your Pagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Ingat. Allah memerintahkan membaca sholawat. Allah pun membaca sholawat. Terbukti membaca sholawat ibadah yang berpahala dahsyat, pahala berlipat, dapat jaminan rahmat dan syafaat insya Allah. The power of sholawat. Apa sebenarnya kekuatan sholawat itu? Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin mengatakan bahwa sholawat dapat menyingkap keresahan, kegundahan, kesempitan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab yang dikutip dalam kitab Sunan Tirmizi. Idzan tukfa hammaka wa yugfaru laka dzambuka, bahwa semakin banyak kita membaca sholawat akan dicukupkan dari duka dan diampuni dosa-dosanya. Makanya ulama zaman dulu gak pernah lepas mewiridkan sholawat. Dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat ditemukan data Syekh Ahmad Az-Zawawi setiap harinya membaca sholawat 40.000 kali. Saking merasakan nikmatnya bersholawat. Tapi bagaimana kita yang masih berproses? Tenang aja, jangan mengejar seberapa banyak kita membaca sholawat, tapi mengejar seberapa istiqomah kita membaca sholawat. Teringat tahun 2019 Rena Reni lulus SMK. Namun saat itu Rena Reni tidak langsung melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi. Tapi kami di situ terus berjuang, berdoa kepada Allah, terus melantunkan sholawat kepada Nabi. Alhamdulillah berkah sholawat, wasilah sholawat, Rena Reni dipertemukan dengan seorang teman yang bisa membantu daftar beasiswa sehingga Rena Reni kuliah secara gratis. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Terbukti the power of sholawat. Kuncinya selipkan sholawat di setiap aktivitas. Mau kerja, ingat Rasul, baca sholawat. Mau kuliah, ingat Rasul, baca sholawat. Mau dagang, ingat Rasul, baca sholawat. Semua nikmat dan berkah, baca sholawat. Jadi sahabat For Your Pagi, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Pertama sebagai bukti cinta kita kepada Rasul. Selebihnya insya Allah berkah sholawat akan terasakan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena Reni, Masya Allah. Aku penasaran sama Rena Reni. Itu tadi kompak banget. Pernah nggak lagi begitu lupa salah satunya? Kalau lupa salah satunya atau salah gimana? Itu pernah lupa saling backup. Misal Rena lupa, Reni yang nge-backup. Ya, jadi pentingnya menguasai materi dua-duanya gitu. Iya. Ya kayak kita aja kan, kita juga kayak kembar tahu. Beda itu Rena, itu Reni, nih rempong, beda. Coba. Ceramah berdua. Coba tadi assalamualaikumnya gimana? Assalamualaikum berdua. Coba gerakannya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Tapi ya dari dulu lagu-lagu Sunda Ya, gitu. lagu-lagu Sunda. Tadi itu tukang gendang ragu-ragu. Sebetulnya nggak apa-apa ya. Nah itu, Bib. Bagus ya Beb ya.
Sekarang itu ya bentuk dakwah itu bisa bervariasi sekali. Apalagi dan ada sosial media dalam bentuk apapun. Iya, lagu juga Jadi, bisa tuh. dikemas dalam ada hiburannya. Nggak apa-apa kan ya Bibi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita menyuruh nama Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dengan hikmah yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan cara yang baik, insya Allah bismillah, nggak jadi masalah. Ya. Tapi dengan tujuan baik, tidak keluar daripada syariat agama. Ya. Tadi cerita tentang Rasulullah itu Masya Allah. Siapa orang Ada yang kisah banyak, ya, Bin? Ada kisah nih. Jadi Habib itu kok kan juri juga harus ada kisah. Siapa orang yang banyak baca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan yang paling dekat dengan Rasulullah. Ada kisahnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi senderan di bawah pohon kurma bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Rasulullah dihampiri sama lebah. Lebah ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Memberikan salam karena Rasulullah bisa berbicara dengan hewan. Oh iya? Iya. Rasulullah itu salah satu mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang. Nah, lebah ini menghampiri Rasulullah dengan memberikan salam. Dijawab salamnya sama Rasulullah. Kata lebahnya, aku ingin memberikan kamu hadiah ya Rasulullah. Maka ikutilah aku. Maka Sayyidina Ali disuruh mengikuti Rasulullah mengikuti lebah tersebut. Jadi Sayyidina Ali mengikuti lebah tersebut diperintahkan oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Ali sampai di tempat yang dituju sama lebah tersebut. Ternyata dikasih madu. Dikasih madu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicobain sama Rasulullah, nikmat, lezatnya madu tersebut. Ditanya sama Sayyidina Ali, ya lebah, bagaimana engkau bisa mendapatkan senikmat ini, seenak ini madunya? Maka dijawab sama lebah tersebut, bahwasanya aku menghirup apaan? Sari-sari. Ya, sari. Itu kan pahit kan? Kenapa bisa jadi manis hasilnya. Ketika telan pertama aku membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebah itu. Lebah itu. Kedua aku membacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Ketiga aku salawat kepada Nabi Muhammad. Dan sampai ke dalam perutku dan keluarlah madu yang rasanya lezat. Jadi siapapun manusia yang dia punya permasalahan pahit dalam kehidupannya, dibaca salawat, selesai masalahnya. Insya Allah. Tapi Bib, ceramah berdua gitu susah ya Bib ya? Susah karena itu mesti kolaborasi dan juga mesti belajar banget, latihan dan nguasain materi yang terpenting. Iya. Kalau dia nggak nguasain materi, dia lupa salah satunya, bingung. Iya. Hebat tapi bener. Karena Nih. kamu pinter. Ada hadiah nih. Kado nih. Oh. Tapi buat siapa ya? Tapi buat kakak kembar boleh nggak? Boleh. Buat Rena Reni. Buat kakak kembar dulu ya. Nih. Kasih hadiah dulu buat Rena. Nanti Kalisa dikasih. Satu-satu dulu. Nanti Itu dulu. Kalisa dikasih kadonya Coba dari buka. Om Irfan Hakim. Umroh gratis. Masya Allah. Nih, coba. Apa itu coba lihat? Masya Allah. Foto Ustazah Oki Oki Setiana Coba Dewi. lihatin. Ada apa dengan Ustazah Oki? Masya Allah, ini salah satu panutannya Rena Reni ya, sosok idamannya Rena Reni. Kenapa? Karena dakwahnya beliau yang Masya Allah selalu istiqomah ya, Iya. dan penyampaiannya pun dapat difahami sama kita. Dan sifat ketawaduannya Iya. Ustazah Oki ya Masya Allah. Bajunya juga sama sama kalian ya? Iya. Beda warna. Beda warna aja ya. Beda warna banget. Pakai hijabnya Kok Bunda bisa Oki ya? sama? Bukan gitu. Oke, selanjutnya. Ya apa lagi? Coba kita buka ya. Oh ini punya aku, Hei, punya istriku dan anakku. Ini ada apa dengan jilbab ini? Nah, inget waktu Rena Reni pertama kali memutuskan untuk berhijab. Iya, betul. Kapan itu? Waktu Kelas kelas 2 SMP. 2 SMP. Iya. Apa? Karena karena apa? waktu awal sih memang kita merasa Waktu SD kita nggak pakai jilbab Iya, ya. kelas 1 SMP juga nggak pakai karena kita merasa mungkin gerah dan nggak nyaman juga. Namun setelah Rena Reni masuk ke pesantren, Iya, kelas 2 ngaji di SMP. pesantren, alhamdulillah amanah dari guru saat itu Ustaz Ahmad Lukoni dari Pondok Pesantren Salafi Al-Iana Rancaherang Bandung mengajarkan bahwa memang hijab ini kewajiban setiap muslim dan memang didukung Muslim? juga Muslimah. Ya, muslimah seluruh muslim. Hampir aja aku pakai Alhamdulillah, jilbab. ya. Terus, Dan Auratul alhamdulillah- mar'atul ajnabiyah wil Betul. wajha wal kafain. Oke. Dan alhamdulillah saat itu didukung juga oleh keluarga, Lingkungan orang pesantren sekitar juga. Lah kan kalian kembar. Iya. Yang pertama pakai jilbab yuk, Rena atau Reni? Rena ya, Rena dulu. Rena ngajak ke Reni. Terus Iya. Reni bilang, jangan dulu kali gitu. Iya karena nanti olahraga gimana gerah gitu. Iya, Enggak akan kan masih tuh, kecil insya Allah. pikirannya masih itu Tapi ya. masalah kalau kembar itu jadi ada teman diskusi apapun ya. Iya, apa-apa kita diskusi bareng itu. Iya. Alhamdulillah. Hebat, alhamdulillah. Sekarang istiqomah. Sebetulnya pakai jilbab itu wajibnya tuh usia berapa, Bib? Dalam hukum syariat agama, kewajiban bagi seorang wanita untuk memakai jilbabnya, ditutup auratnya adalah ketika dia usia baligh. Tetapi dalam aturan syar'inya,
menurut para ulama dan sebagian ulama menjelaskan dari usia dini. Karena kalau enggak dari usia dini, dari usia 6 tahun, 7 tahun nanti ke atasnya susah. Jadi dari kecil, dari 6 tahun, naik Kalisia nih insya Allah umur 6 tahun, 7 tahun udah pakai jilbab. Oke. Udah pakai jilbab. Ada Kalau yang sekarang dari nggak lahir dari bayi dijilbabin nggak apa-apa? Kalau dia mau pakai jilbab nggak jadi masalah, tapi lebih bagus alangkah baiknya ya. Karena perempuan itu kan tempatnya kan waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu tempatnya di rumah dan tidak diperlihatkan. Ya. Ini Rena Reni juga dulu katanya pernah terpisah selama 2 tahun. nggak tinggal Beneran? bareng. Pernah. Karena apa? Waktu kecil. Karena apa? Karena dari keluarga Karawang nenek kan pernah sempat punya anak yang paling kecil ya. Kembar, tapi meninggal waktu bayi. Ya laki-laki dan turun kan ke mama. Jadi ingin merasakan gimana sih mengurus anak kembar Iya, itu. jadi Rena diambil. Iya dari umur 1 tahun diurus 2 tahun di nenek di Karawang. Iya. Rena. Ya Rena, Reni di Bandung. Jadi LDR dulu. LDR 2 tahun. Pas ketemu kenalan lagi, halo aku Rena, aku Reni. Gitu. Enggak lah, Aneh. Aneh ya. hebat. Nah ini juga kan udah sosok hebat semuanya ada di sini nih. Sekarang kita akan undang lagi sosok hebat, ini masih muda. Ini sosok tampan, idaman, berhasil rasakan berkah Ramadan meski jauh dari keluarga. Iya, kita akan Oke. sambut. Ini dia, Beliau. Oh my God. Dia lagi datang ya Allah. Oke. Keren. Ya ampun. Itu pas lagi gitu gigi nggak kering? Enggak. Gak nggak kering. Dia dibasahin sama di dalam. Ih batal nih. Enggak. Saya puasa nggak? Puasa. Puasa orang kuliahnya aja di mana? Di UIR. UIR, Universitas Islam Riau. Riau. Weh Keren. Mulyadi. Ih, seneng banget FBP menghadirkan lagi Mulyadi. Suka nggak Kemarin Kalisa? sempat datang, tapi belum dibahas secara detail. Banyak tuh rakyat-rakyat mau Penasaran. dong Mulyadi lagi, pengen tahu lebih dalam, boleh ya? Ya sebelum kita ngobrol kita lihat dulu ini dia Mulyadi. Mulyadi. Bu, jadi kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah udah. Universitas Islam Riau. Riau. Di Pekanbaru. Sarjana pendidikan tapi. Sarjana pendidikan. Ambil jurusan apa? Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sendra Tasik jurusan tari. Sendra Tasik. Ya, Sendra Mahasiswa tari. Makanya ada gerakannya tuh nggak asal, bukan gerakan yang asal heboh. Ada ketukannya, ada gerakannya juga. Ya, Maksudnya Hitung-hitungannya juga bagus. Iya, bener. Ada temponya. oke. Bagus Mulyadi ini. Katanya Mulyadi ini memiliki proyek dengan salah satu penyanyi Indonesia, benar? Ya benar. Sama siapa? Anji. Anji. Duet. Ya rencananya. Nyanyi juga? Nyanyi. Iya. Wah, Bisa. Boleh kali sedikit lah. Kalau nyanyi sholawat boleh nih, nyanyi atau sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Masya Allah. Oh, bagus banget. Senang ya kita Senang ngumpul sama-sama bersolawat di bulan Ramadan ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menyejukkan hati kita juga nih. Supaya bulan suci Ramadan ini emang bagusnya tuh kita sholawat, kita berzikir, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, setelah yang satu ini akan ada kejutan apa? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di FVP. Ada kejutan? Pagi. Warrior pagi. Imul mau ngomong. Imul tahun ini di abis Lebaran, insya Allah mau ke jenjang serius untuk menghalalkan uci.